Berhenti makan saya teriak, anjing, saya bilang di situ. Kenapa kamu seperti itu sama bapak? Kenapa kamu tega melakukan gitu ke bapak, Ji? Pak cinta kamu. Enggak. Cuman kadang dia langsung ke kasir, megang kasir, melakukan kesalahan ya. Jangan ini ya, kalau saksi ya, fokus pada yang kejadian, jangan pada ada kasar di sini. Loh. Mas Agus dimarahin hakim, guys. Ji, ya tenang, Ji. Nggak bakalan ada yang percaya sama si Agus, anjay. Udah kondisi begitu aja nggak kapok dia. Apalagi pas masih sehat. Let's go. Sepertinya setuju. Haji itu seperti saya ini saya lihat kalau lama-lama seperti ini, saya bilang sama bos saya ini seperti saya kalau seperti ini saya udah nggak mau terima lagi dia kerja di sini. Seperti ini tidak pernah menjelaskan gitu. Ya, apa, Gus? Jelasin dong, Gus. Hah? Kita juga bisa lihat. Agus ini kayaknya seperti bencong. Bercandanya colongan. Tapi kan emang percakapan tadi diakibatkan oleh Agus. Sidang Agus Salim bersama Aji sampai nangis-nangis lagi, pengen Aji dihukum mati. Katanya udah dimaafin. Gimana sih, Mas Agus? Mas Agus. Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Apa kabar kalian semua kalian? Baik-baik aja. Kembali lagi di sinetron Agus Mas Agus. Dan sekarang adalah full siaran ya. Bukan full siaran ya, full persidangan Mas Agus Salim. Di mana Agus Salim ini memberikan persidangan dan alasan kenapa sih dirinya disiram oleh Aji gitu. Apakah salah Aji menyiram Mas Agus? Salah sasaran. Harusnya mulutnya lulu kata netizen ya. Nah, jadi di sini kita akan membahas persidangan Mas Agus di mana banyak banget netizen mewanti-wanti ya untuk supaya hakim ini sama jaksa jangan percaya omongannya Mas Agus. Mulutnya pandai bersilat lidah, anjay gitu. Wah, di sini Agus menangis, guys. Dipeluk Wawa. Anjay, Wawa, istri lu mana, Gus? Oh, nangis. Tidak, kamu cuma proses, kamu tinggal berdoa. Mudah-mudahan hakim mengabulkan apa yang Oh, Wawa perhatian banget. Oh, dipasangin perban sama Wawa, guys. Agus nangis histeris. Hai guys, si Wawa perhatian banget ya. Padahal itu saudara bukan istrinya ya. Yang meluk Wawa, yang usap air mata Wawa. Fungsi Teh Elmi apa ini? Untuk alibi supaya tidak ketahuan boti kah? Nah, ini pertanyaan ya. Bocah TikTok gitu. Supaya nggak ketahuan Agus demen jadi bocah TikTok. Netizen ada yang bilang, pasti kalau di rumah nanya, Agusnya, tadi acting gue gimana? Bagus nggak? Seperti biasa, nak. Sinetron kita memang bagus sekali. Agus dan Wawa. Lulu. Netizen ya yang bilang gitu ya, bukan Let's Go ya. Jadi di sini kita akan melihat bagaimana Agus bercerita kejadian yang sebenarnya. Versi Agus ya. Padahal versi yang kita tahu kan kayaknya beda ya. Yang kita denger aja ya, versi Mas Agus dulu. Balik. Dia malah seperti ini begitu ke mata saya. Agus menetaskan kembali. Astagfirullahaladzim. Saya langsung Teriak. Anjing. Benar dong, Mbak. Iya. Jadi waktu dia belajarnya itu dia siram apa balik dulu, nggak tahu. Tiap dari samping Sampai putar arah balik, yang terarah balik siram muka saya dengan pakai gayung. Saya Hai lihat Gayung. dan saya berhenti makan saya teriak, anjing, saya bilang di situ. Kenapa kamu seperti itu sama bapak? Saya bilang sama si Andi. Terus saya kepanasan, panas saya. Nah, di situ nggak tahu siapa yang nyiram air di sana. Saya pikir, ya Allah, saya bakal muntah seumur hidup begitu karena mengenai saya udah nggak ada di sana itu juga kamu ya. Kenapa Aji makin ikut ke bapak Aji? Saya bilang gitu. Oh, gitu guys. Jadi dia cerita di sini ya bahwa Aji itu dari sebelah sampingnya dia langsung menyiram pakai gayung gitu ya. Terus dia bilang, Aji, kenapa kamu tega melakukan gitu ke bapak, Ji? Pak cinta kamu. Enggak. Saya bapak cinta kamu sebagai karyawan dan bos itu. Cuman kamu
tidak membalas cinta bapak itu seperti itu ya. Mas kan jadi curiga apa Aji dan Agus ada hubungan yang spesial gitu? Wah, selain antara bos dan juga karyawan, hubungan rekan kerja yang sangat erat gitu. Kita nggak tahu juga ya gitu. Jadi pokoknya dia katanya disiram pakai gayung gitu. Oh, berarti dia bawa air kerasnya gimana tuh? Berarti air kerasnya tuh nggak disimpan di botol, sebenarnya di botol. Jadi gayung gitu. Air keras itu kayak Wipol loh nggak sih? Buat bersihin toilet gitu ya. Itu kan keras banget tuh kimianya. Apa itu dipakai ya? Ini, Mas Agus, mulutmu kotor. Aku siram ke mulutmu, Mas Agus, karena mulutmu selalu menghina aku sekotor toilet. Jar, ya. Tapi yang kena mukanya gitu. Mungkin niat Aji mulutnya ya gitu. Karena air keras setahu Let's Go sih, itu untuk memang kloset-kloset gitu. Yang tempat kita berak itu ya udah dibersihin gitu ya, kerak-keraknya itu biar hilang gitu. Mungkin niatnya Agus, saya ingin membersihkan kerak-kerak di mulutmu, Mas Agus. Iya. Apa seperti itu ya, ini pertanyaan kita ya. Kamu sudah meyakini. Ya, karena dari perkataannya, Perkataan kepada siapa? Oh. perkataan kepada saya, pas saya Oke. bilang kayak gitu, dia berbicara seperti itu, saya takut nanti dia akan marah sama customer, saya kan juga gak enak, saya sebagai leadernya di situ. Gitu. Oke. Ya, gimana saya supaya saya melindungi dia, sama melindungi customernya gitu, supaya sama-sama nyaman gitu untuk ditugaskan. Cuman kadang dia langsung ke kasir, megang kasir, melakukan kesalahan ya. Jangan ini ya, kalau saksi ya, fokus pada yang kejadian, jangan pada nggak ada kasar di sini. Loh. Mas Agus dimarahin hakim, guys. Jadi di sini Mas Agus cerita, Mas Agus mengira bahwa Aji ini akan marah-marah ke customer. Memang Mas Agus dari dulu suka suuzon. Sekarang dia kan suuzon sama Mbak Novi, sama Densu gitu. Suuzon mulu memang Agus ini. Nah, dari dulu ternyata guys gitu. Jadi dia mengira si Aji ini akan marah-marah ke customer, makanya dia halangin gitu. Karena dari perkataannya Aji ke Agus udah ngerasa Aji ini marah-marah gitu. Padahal tuh cuman sensitif aja. Anak gadis emang sensitif ya Gus ya. Anak gadis sensitifan orangnya. Terus dia juga cerita pas ditanyain tentang Aji ini. Dia cerita, ya Aji ini memang sering melakukan kesalahan gitu. Tiba-tiba dia megang kasir gitu. Padahal udah nggak disuruh tapi tiba-tiba megang kasir gitu. Ditegur sama hakim. Kamu jangan ngomong kemana-mana ya. Ini fokus masalah kejadian di tanggal 31 dulu. Kamu jangan tiba-tiba langsung ke megang kasir gitu. Saya tahu kamu di YouTube sudah sering ngomong-ngomong nggak nyambung kan. Nah, tiba-tiba kamu mau tukar nasib. Tiba-tiba kamu nyuruh orang. Coba bayangkan, nah, uang Agus tuh tidak tahu dan tidak dikasih paham uang ini untuk apa. Padahal awalnya disuruh memang berobat. Tapi sekarang pura-pura Agus tidak paham uangnya buat berobat. Saya hakim, saya udah tahu. Nonton Let's Go sih. Seperti itu ya. Nah, ini pertanyaan kita ya. Tapi lucu-lucu banget komennya. Bahkan ada yang bilang, percayalah sebelum mendengar penjelasan Agus, hakim sudah menyiapkan kresek. Jika tiba-tiba perut mual. Nah, perut mual itu bukan hanya karena asam lambung naik, bukan hanya karena masuk angin. Mendengar omongan Agus juga bisa. Seperti itu ya. Wah, bahkan ada yang ngingetin, hati-hati Pak Hakim, Ibu Hakim juga ya. Pinter ngomong nih orang, anjay. Bahkan ada juga pendukung Aji ya. Tenang Ji, nggak bakalan ada yang percaya sama si Agus, anjay. Udah kondisi begitu aja nggak kapok dia. Apalagi pas masih sehat. Let's go. Sepertinya setuju. Kalian setuju nggak nih guys? Semoga hakim bisa menilai mana yang jujur, mana yang drama, anjay. Semoga Aji mendapatkan hukuman yang seringan-ringannya. Lihat Gus, tidak ada yang mendukung kamu Gus. Aduh. Saudara saksi dalam bukan. Nah, ketika terjadi percekcokan antara saudara saksi dengan terdakwa, saudara saksi langsung mengatakan kepada Melvin. Siapa yang Melvin? Bisa jelaskan. Melvin siapa? Buat saya, Owner atau owner kita. apa yang saudara saksi sampaikan kepada Melvin pada saat itu? Saya sampaikan si Aji itu seperti si Aji ini saya lihat kalau lama-lama seperti ini. Saya bilang sama bos saya, suami seperti saya kalau seperti ini saya udah nggak mau terima lagi dia kerja di sini. Cuman dari bos saya, ya udah kalau begitu nanti kita panggil dia kemari, ambil duduk. Ya itu memang harus harapkan sih itu gitu kan, karena kita tuh orang yang sangat baik sekali gitu sama kitanya semua gitu. Yaudah nanti saya panggil gimana caranya kalian namanya kita sama-sama kerja, selisih paham, kita cari jalan terbaik. Itu kata bos saya. Oh itu guys, ya jadi di sini dia bilang ya, cerita lagi percekcokan antara Aji dan Agus. Nah apa katanya
si Agus ini ngelaporin Aji ini ke Melvin kalau nggak salah namanya ya. Itu bosnya Agus gitu. Kalau Aji saya lihat itu kok lama-lama seperti ini. Nah, dia tuh selalu bilang seperti ini, tidak pernah menjelaskan gitu. Harusnya kan menjelaskan. Kita bisa lihat ya dari omongannya Agus selalu kalau ngomong tuh seperti ini itu kayak abu-abu gitu. Dia nggak pernah bilang sesuai dengan fakta. Terus nanti kenapa seperti ini, kenapa dikasihkan seperti ini, kenapa dipinjamkan seperti ini. Atau kenyataan yang ada gitu. Jadi dia cerita sama bosnya, Aji itu seperti ini, saya bilang sama bos saya gitu, kelakuannya seperti ini. Nah, seperti apa Gus? Jelasin dong Gus. Hah? Kita juga bisa lihat, Agus ini kayaknya seperti bencong. Bercandanya colongan. Yeah. Bencong kan, bercandanya colongan gitu. Karena Agus kan suka bercanda kan. Itu kan jelas gitu loh. Kamu tuh selalu suuzon ke orang tapi nggak mau dijelasin gitu. Kayak nggak mau kena salah gitu. Sesuai dengan mantan teman Agus yang pernah kerja bareng. Dibilang Agus nih memang suka muka dua gitu sama bos ya. Suka nyebar-nyebar kejelekan orang yang padahal belum tentu jelek gitu. Katanya temennya Agus waktu kerja dulu bareng gitu. Terus Agus bilang, saya sama bosnya gitu, saya kayaknya nggak mau terima Aji kerja di sini lagi kalau Aji seperti itu gitu. Agus bilang, Agus kan soalnya leader dari karyawan ya, jadi dia punya kesempatan mengatakan seperti itu. Tapi dari bosnya bilang, nanti kita panggil Aji kemari gitu, kita dudukin gitu sama Agus. Nah, emang percaya Pak? Nanti Agus tiba-tiba sakit gigi loh Pak. Kemarin mau didudukin Teh Novi aja tiba-tiba sakit gigi ini. Mau operasinya tiba-tiba banyak alasan Tuh guys, kabarnya cerita dari Agus di persidangan. Sebenarnya panjang persidangannya, cuman kalian tau lah Agus semuanya kan pelanca-pelinci ya, tidak terlalu penting. Ini poin-poin yang penting udah let's go sematkan ini. Namun dari persidangannya Aji dan juga Agus, apakah kalian bisa mempercayai dan mendukung Agus? Let's go rasa nggak banyak orang yang mendukung Agus ya. Kenapa? Karena kita bisa menilai dari kasus 1,3 miliar aja. Dan kondisi Agus yang matanya sudah buta dua-duanya, kata dia ya, padahal bisa ngeliat kemarin ya. Itu kita sudah tahu congornya itu seperti apa ya. Dari duit 1,3 M gitu. Kita sudah bisa lihat tabiat dan congornya Agus seperti apa. Jadi kita bisa membayangkan bagaimana Agus waktu masih sehat, congornya dan culasnya seperti apa. Culas maksudnya kan cukup lugas gitu dalam bekerja gitu. Seperti apa ya. Jadi banyak banget orang-orang yang tidak bersimpatik dengan Agus. Dan banyak juga orang-orang yang tidak percaya omongan Agus. Yang percaya cuman si wawawa karena sama ya. Nah, pertanyaan kedua adalah di sidang ini, dan nggak cuma di sidang ini ya, bahkan di sosial media, itu kita jarang banget melihat teman-teman Agus yang speak up dan mensupport dirinya. Nah, itu pertanyaan kedua kita ya. Kenapa Agus tidak ada teman yang mensupport? Nah, biasanya kalau ada kejadian-kejadian kayak gini kan ada teman Agus yang buat video gitu. Saya temannya Agus dan saya memang melihat Aji itu orangnya kejam, berdebah, sialan gitu. Tapi kita selama ini nggak ada satu orang pun yang ngaku temannya Agus. Emang nggak ada yang mau jadi temennya Agus. Pertanyaan kita ya. Soalnya TikToknya Agus kan ada yang mancing gitu, ada yang bobok barang tuh cowok-cowok, ada yang joget-joget, itu kan ada yang joget-joget gitu. Itu kan teman-teman Gus, kok nggak ada yang mensupport Agus gitu loh. Dengan menceritakan kejadian ini. Nah, itu pertanyaan dan kecurigaan Let's Go ya. Apakah benar Aji ini diperlakukan segitu nggak bagusnya? Nah, dan bahkan menurut pengacaranya Aji, Agus ini berbohong guys. Agus ini berbohong dan tidak mengatakan kejujuran di persidangan. Anjir, udah matanya nggak bisa lihat disiram. Nah, Teh Novi. Culas pengen duit 1,3 M. Nah, sekarang masih tidak jujur di persidangan. Wah, Mas Agus mantap memang Mas Agus. Paket komplit nih Mas Agus. Nah, jadi ada beberapa keterangan yang disampaikan oleh saksi Agus pada saat BAP itu tidak sesuai dengan apa yang disampaikan tadi dalam proses pemeriksaan saksi. Nah, memang kita sudah duga itu tidak sesuai. Memang tukang suuzon. Ayo, gimana lagi? Itu yang coba saya luruskan. Karena yang saya sampaikan itu sebenarnya adalah lampiran dokumen resmi perkara yang ada. Jadi bukannya saya mengarang-arang, bukan. Tapi memang itu semua adalah lampiran resmi yang saya sampaikan, dan saya sebagai kuasa hukum dari Aji ini berkewajiban untuk menguruskan itu. Apa yang akhirnya mengakibatkan Aji melakukan itu? Apa? Kalau dalam BAP yang saya pelajari dan dalam dakwaan itu kan ada kata-kata yang saya tidak bisa sampaikan di sini. Mungkin kalau saya secara pribadi diperlakukan seperti itu juga saya akan melakukan hal
perlawanan. Walaupun saya nggak se-ekstrim akan menyiram air keras ya, tapi saya juga akan menjaga martabat saya sebagai manusia. Tapi intimidasi itu kan dibantah sendiri sama Agus, tidak melakukan katanya. Iya, nggak apa-apa. Jadi saya berdirinya pada berkas perkara dan dakwaan. Aji menganggap sebenarnya pemantik percekcokan di tanggal 31 Agustus itu ya itu diakibatkan karena tadi kemarahan Agus terhadap Aji. Jadi ada kesalahan order tadi customer yang akhirnya ditegur oleh Agus, gitu kan. Nah, Aji ingin memastikan itu orderannya ke customer tapi ditahan oleh Agus. Seakan-akan Aji ini akan marah ke customer, padahal bukan untuk marah-marah customer, tapi untuk memastikan apa orderannya gitu kan. Tapi di situ Agus seakan-akan memang sudah menganggap bahwa Aji akan marah-marah dengan customer itu. Nah, itu yang akhirnya menimbulkan percekcokan tadi. Jadi kalau saya berdasarkan, sekali lagi, saya berdasarkan dokumen BAP dan perkara dan dakwaan yang ada, sepertinya pemantiknya memang percekcokan tadi diakibatkan oleh Agus. Anjay, emang sepertinya pematiknya disebabkan oleh Agus. Ya memang itu. Pasti semua orang setuju. Jadi di sini dia cerita ya, gimana ada kata-kata yang membuat Aji itu marah, dan dia bilang nggak cuma Aji ya, kalau saya dikatain sama Agus seperti itu, saya juga akan melakukan perlawanan gitu. Walaupun saya tidak akan melakukannya sampai menyiram air keras gitu. Dia bilang ya, ini pengacaranya bilang ya, saya mungkin nggak akan se-ekstrim Aji menyiram air keras itu. Mungkin saya timpuk pakai tabung gas 3 kilo. Bagaimana? Karena berarti pengacaranya ini tahu kata-kata yang dilemparkan Agus itu sangat-sangat menyakitkan, bahkan bisa membuat kita itu lupa diri untuk bisa menyakiti Agus gitu. Karena dia bilangnya seperti itu, bahkan pengacara loh, dia bilangnya kayak gitu. Ya, yang dibantah itu kan tadi kata-kata yang disampaikan oleh Agus pada saat itu kan, kita tidak sesuai, tidak lengkap lah. Tidak lengkap. Saya bisa sebutkan di sini. Boleh Pak. Itu ada kata tai, anjing, bangsat lu, nggak becus, pulang sana. Ini bukan kata saya ya, tapi di dokumen perkara. Anjay, oh ternyata itu guys. Jadi Agus itu mengeluarkan kata-kata tai, anjing, bangsat, nggak becus, lu pulang sana. Anjay, wah kata-kata mematikan itu. Apalagi dikatain sama bencong, bercanda colongan gitu. Tambah sakit hati kan, dikatain sama seorang boci yang bocah TikTok, kamu tuh anjing, bangsat, tai, nggak becus, pulang sana. Sakit hatinya double guys. Sialan bencong nih, bercandaan colongan. Kata-katain gue tahu lu suka bercanda colongan kan, ya. Makanya arti kata bencong kan bercanda colongan. Tapi itu bercandanya keterlaluan, ya. Jadi sakit hati Aji nih, gitu. Setan, selalu jaga kesehatan. Nah, jadi menurut kalian gimana guys? Wajarkah Aji menyiram Agus? Nah, tindakannya sih menurut Lesku Aji salah ya. Tindakan Aji yang menyiram air keras ke Agus itu salah gitu. Karena nyiramnya dikit. Kalau banyak, benar? Benar nggak? Enggak dong gitu. Nggak benar juga kalau banyak gitu. Udah nyiram dikit, salah. Nyiram banyak, benar. Benar-benar enggak benar gitu loh. Itu Ji. Ya, Ji. Kamu harus meminta maaf sama Mas Agus. Dan kabarnya Mas Agus ini meminta hukuman mati untuk Aji guys. Tapi nggak tahu ya, ini Lesku karena nggak dengar suaranya bener atau nggak nih, kita lihat aja ya. Oh ini Agus guys, kasih hukuman seberat-beratnya gitu. Yang keras Gus. Wah nangis Mas Agus. Kemarin katanya udah maafin nih. Gimana sih Mas Agus? Istighfar Gus. Istighfar, balikin duitnya Gus. Sabar. Ini ya. Udah. Sedih boleh, tapi jangan berlebihan ya. Udah, sabar. Padahal kemarin bilangnya udah maafin Aji, nggak mau datang ke persidangan. Ini datang dia. Nggak maafin Aji juga. Berarti omong kosong memang Agus nih, gimana nih? Coba kita dengar sekali lagi omongannya dia ya. Agus kan mau pulang karena kan mata Agus Mau emang pulang. udah diponis. Ngerti, Karena Pak. mau dikasih Diponis. mata buatan. Iya, Pak. Ya, udah nggak bisa sekali sama Sabar, sekali semangat sayang. melihat Agus mau balik ke Aceh. Bentar dulu, belum Iya. boleh kan, belum sidang, belum selesai. Belum sidang. Papa Wawa biarin aja. Agus udah Biarin maafin aja. kesalahan dia, biarin Wawa.
Agus sudah maafin kesalahan dia. Biarin Wak. Selama kita dapat 1,3 M, Wak. Apa sih yang kita nggak maafin, Wak? 1 M loh, Wak. Kerja seumur hidup nggak mungkin dapat 1 M. Bagaimana nih? Biarin. Dia bilang biarin, guys. Agus. Biarin. Oh, biarin. Ini pun karena lidah lisan Agus sendiri yang berbuat seperti itu. Oh, dia sadar Nggak dia. boleh kalau Cuman sedang Agus kepengen Agus kepengen. Agus menggunakan uang donasi Agus itu buat kehidupan Agus sama istri Agus. Boleh Agus ambil gitu ketika nanti Agus pulang ke Aceh. Nah, itu ternyata guys. Boleh Agus ambil nanti ketika Agus pulang ke Aceh. Gak boleh Agus. Karena Agus gak boleh diambil duitnya, Agus akan datang ke persidangan dan tidak akan memaafkan Aji. Pas seperti itu ya pertanyaan kita ya gitu. Jadi kalau dia bilang katanya udah maafin, mau pulang ke Aceh, itu bisa asalkan duitnya dibalikin. Kalau duitnya diambil ke Aceh, bawa apa dong? Bawa masalah doang nih. Gak ada bawa apa-apa. Jadi dia tidak memaafkan Aji intinya. Dia ingin Aji dihukum seberat-beratnya selama duitnya nggak di tangan Agus gitu. Tapi kita nggak bisa percaya juga sih. Agus omongan orang yang nggak bisa dipercaya. Kalau Agus sudah dapetin duitnya 1,3 M, let's go rasa dia tetap minta Aji buat dihukum seberat-beratnya, atau jangan-jangan malah pas dikasih 1,3 M dia bakal minta Novi untuk berikan donasi yang lebih gitu. Takutnya kan seperti itu ya, soalnya lidahnya Agus kan kalian tahu sendiri. Tapi kita harap enggak lah gitu. Tapi harapan kan adalah harapan, bisa aja nggak kejadian. Apa gimana ya? Itu pertanyaan kita. Tapi kita tetap berharap bagaimanapun Mas Agus sesuai dengan omongannya ya. Karena banyak banget omongan Mas Agus nih yang tidak sesuai kenyataan itu. Apa? Uang apa? Agus nggak butuh uang. Kasih dia aja no. Uangnya Agus nggak butuh. Nah, tapi butuh. Itu deh guys. Gimana menurut pendapat kalian tentang kasus kali ini guys? Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah memberikan sumbangan ya. Sumbangan bukan buat Agus gitu. Yang pertama dari Sri Warni V8H. Terima kasih. Sehat-sehat selalu. Let's go. Makin kesini, makin ke situ. Lama-lama bikin enak juga Agus keluarga. Let's go bilang yang bikin mual itu bukan cuma asam lambung, tapi juga masuk angin. Nah, dari Sri Wahyu 891 donatur paling besar, let's go ini coy gitu. Makasih buat lightingnya Sri Wahyu 891, thank you banget. Vika Astrian 2577, semangat Ribel Chan, jangan mumet baik. Siapa itu Ribi Chan? Thank you ya gitu. Anjay, jai Sri Wahyu 891 2 kali gong. Bro, $100 Hongkong. Anjay, Sultan Hongkong kita, thank you banget. Terima kasih berkat Sultan Hongkong kita. Let's go udah beliin lighting. Aduh, kita pamer lighting yang dibeliin Sri Wahyu 891 sekali lagi. Ya ini dia. Ini deh guys, mantap. Dari Aci Daya, anjir, ini apa? Itu apa? Euro apa itu? Itu emak-emak mungkin. Apa itu? Woi, mana aja lu bro, 5 hari nggak bikin drama Agus minta disomasi Farhan, anjay. Silahkan yang mau comel ke Agus dipersilahkan. Danki, anjay. 5 hari itu lighting abis nih, rusak lightingnya, untung dikasih sama Sri Wahyu 861 nih. Lighting. Ketinggalan nih bro, dari SpongeBob, thank you banget bro SpongeBob ya. SpongeBob, Sri Wahyu 8161, Dewi Kumala Dewi. Itu memang mantap banget gitu. Donasi bukan buat Agus, buat Let's Gus, anjay. Wih, nama panggil sekarang Let's Gus, bukan Let's Go. Dari Imam gitu. Setan, selalu jaga kesehatan. Iya. Ya, thank you banget ya udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Dari Super Thanks ya kalau kalian masih sumbangan, atau dari Sabaria sekali lagi, let's go ingetin. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi ya. Bye.